adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Mbak Lia yang akan menemani adik-adik sekolah minggu hari ini. Ya, hari ini siapa yang mau dilatih untuk berani beraksi? Siap? Wah, siap semua ya, puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan lagu Bukan Sembarang Pekerja. Baik adik-adik, kita saat ini berdoa terlebih dahulu ya untuk mengawali baris sekolah minggu dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari hari lepas hari. Tuhan, kiranya Engkau menyertai sekolah minggu pada hari ini dari awal hingga akhir. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami, Engkau buka hati kami supaya mau mendengarkan firman-Mu dan terlebih mau melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kami siap mendengarnya. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti Mas Yuda yang akan bercerita. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari.
pagi adik-adik. Siapa adik-adik yang mau menjadi pasukannya Tuhan Yesus? Siapa yang berani? Semuanya ya, pasti berani. Ya, karena semua berani, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Di dalamnya ada kisah tentang Petrus. Mari kita buka Alkitab kita. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ada dua perikop, yang pertama Pentakosta dan yang kedua khotbah Petrus. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontius dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan kumpalan-kumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan." Puji Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, adik-adik,
Setelah kita mendengarkan firman tadi, mari kita melihat video yang akan diputarkan ini. Kita lihat baik-baik ya videonya. Mari kita melihat video ini. 나를 적시셨고 그 살찌져 나를 먹이셨네. 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네. 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살 찢어 나를 먹이셨네. 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네. 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살 찢어 나를 먹이셨네. Ya Dedek, tadi sudah melihat videonya ya tentang Petrus yang mengenal Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus. Namun ternyata di dalam video tersebut Petrus tidak mengakui Tuhan Yesus dan tidak berani untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan karena kasihnya, Tuhan Yesus menanyakan pada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali juga Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan Yesus dan kita harus berani bersaksi kepada Tuhan Yesus. Karena apa?
Karena seperti Tuhan Yesus yang memaafkan Petrus dan dengan kasihnya Tuhan Yesus mengampuni Petrus. Sehingga di dalam Alkitab yang telah kita baca tadi membuat Petrus menjadi lebih berani bersaksi kepada banyak orang. Adik-adik berani untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus? Harus berani ya, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan Tuhan Yesus juga memberikan banyak sekali kepada kita, seperti nafas, seperti orang tua yang baik, dan juga teman-teman kita di sekeliling kita yang baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karena itu, mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang berani bersaksi. Seperti Petrus yang berani bersaksi, karena Tuhan sudah mengasihinya, kita juga harus siap bersaksi karena Tuhan mengasihi kita selama ini. Semangat adik-adik, mari kita berani bersaksi. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya adik-adik, tadi setelah kita mendengarkan firman, mari kita ada aktivitas nih adik-adik. Aktivitasnya adalah adik-adik minta difoto sama orang tua ya, sambil bisa membawa Alkitab dan bisa juga membawa salib atau gambar salib yang adik-adik gambar di kertas dan dipegang seperti ini. Difoto lalu dikirimkan kepada guru sekolah minggu atau kepada grup sekolah minggu yang ada. Dan ini menandakan apa adik-adik? Menandakan adik-adik siap menjadi saksi, berani menjadi saksi Tuhan Yesus di dunia ini. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih Mas Yuda yang sudah membawakan firman pada pagi hari ini. Ya, kiranya kita dimampukan untuk berani bersaksi, memberitakan Injil dengan sikap kita, dengan perkataan kita, dengan pikiran kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah adik-adik persiapkan nanti dikumpulkan oleh orang tua masing-masing. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan memuji Tuhan lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagimu Tuhan.
akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Namun sebelumnya kita akan tutup dengan lagu Aku Bukan Pasukan Berjalan. Ya, baik adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.